Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Membaca dan Analisis Wacana atau Ide Pokok, yang beranggotakan Abdul Rais Kuncoro dengan NIM 205211261, kemudian Dika Rizky Nur Ihsan dengan NIM 205211262, dan saya sendiri Sahda Alfiana Dika dengan NIM 205211263. Pengertian membaca. Apa sih yang dimaksud dengan membaca? Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Membaca merupakan suatu proses aktif yang bertujuan dan memerlukan strategi. Membaca adalah proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Pengucapan tidak selalu dapat didengar, misalnya membaca dalam hati. Kemudian, membaca merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari menyimak, berbicara, dan menulis. Jadi, membaca merupakan keterampilan berbahasa, proses aktif, bertujuan, serta memerlukan strategi tertentu sesuai dengan tujuan dan jenis membaca. Kemudian tujuan membaca. Di sini tujuan membaca ada dua, yaitu tujuan membaca secara umum dan secara khusus. Tujuan membaca secara umum sendiri meliputi yang pertama, mendapatkan informasi, yang kedua, mendapatkan pemahaman, dan yang ketiga, mendapatkan kesenangan. Sedangkan tujuan membaca secara khusus yaitu yang pertama, mendapatkan informasi faktual. Informasi faktual merupakan pernyataan yang berisi peristiwa berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya. Informasi faktual biasanya membahas fenomena yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Tujuan yang kedua yaitu mendapatkan keterangan khusus dan problematis. Yang ketiga, memberi penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Yang keempat, mendapat kenikmatan emosi. Dan yang terakhir, mengisi kegiatan waktu luang. Manfaat membaca. 1. Membaca menambahkan kosakata dan pengetahuan akan tata bahasa dan sintaksis yang lebih penting. 2. Membaca buku secara langsung dapat membantu mengalami perasaan dan pemikiran yang paling dalam. 3. Membaca memicu imajinasi. Buku yang baik mengajarkan untuk membayangkan dunia beserta isinya, lengkap dengan segala kejadian, lokasi, dan karakternya. 4. Membaca bahan bacaan umumnya memaksa nalar, pengurutan keteraturan, dan pemikiran logis untuk dapat mengikuti jalan cerita atau memancarkan suatu misteri. Pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan pikiran dalam paragraf yang dituangkan ke dalam kalimat utama, seperti dalam sebuah bacaan. Biasanya, penulis meletakkan kalimat utama di awal bacaan ataupun di akhir, seperti diletakkan di awal dan di akhir paragraf. Langkah-langkah menentukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat hingga kamu menemukan ide pokok. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir kalimat. 4. Selanjutnya menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks. 5. Setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, maka carilah inti kalimat tersebut dengan cara mengambil subjek dan predikatnya, lalu simpulkan gagasan utamanya. 6. Tandai sebagai inti ide pokok dalam kalimat. Berdasarkan letak gagasan utamanya,
paragraf dibedakan menjadi 3. A. Paragraf deduktif. B. Paragraf induktif. C. Paragraf deduktif dan induktif atau campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian dijabarkan beberapa kalimat penjelasnya yang berada di bawahnya. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Jadi diuraikan dahulu gagasan penjelas dalam beberapa kalimat penjelas, baru menuju ke gagasan utamanya. C. Paragraf deduktif induktif atau campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian dijabarkan beberapa kalimat penjelas yang berada di bawahnya. Membedakan ide pokok dan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok dan diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Sedangkan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok-pokok pengembangan paragraf. Selain itu, ide pokok merupakan bagian dari kalimat utama yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Kalimat utama biasanya terletak di awal deduktif, di akhir atau induktif, ataupun di awal dan di akhir, atau deduktif induktif, atau kalimat campuran. Contoh ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf seperti kalimat di bawah. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Kalimat utama adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Ide pokok adalah kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.